Saya cuma mau nanya yang part 2 itu tentang perbedaan kuliah doktoral di Indonesia sama di Amerika Serikat itu. Saya penasaran sih bedanya kayak gimana. Eh, Saat ini saya kuliah di Amerika Serikat dan panutan saya ini Pak Johan Sabrudin lagi kuliah di doktoral di Indonesia, tepatnya Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, bedanya kuliahnya, kalau saya itu sebelum kuliah biasanya tuh dikasih bahan bacaan, terus dikasih suruh baca-baca dulu lah gitu. Satu kelas itu kurang lebih ya, entah baca 3 artikel, 4 artikel, 5 artikel, terus ada ditambah satu buku atau nggak ada bukunya. Nah, kalau di UNY tuh persiapan kuliah sebelum masuk kuliahnya itu kayak gimana sih? Sebelum belajar di kelas. Nah, itu menarik nih. Ini kayaknya yang saya alami juga. Jadi apa ya? Tergantung gaya dosennya. Kalau dosennya itu lulusan dari Amerika, ya seperti itu gayanya. Jadi ada dosen kami itu kan luar biasa ya, lulusan mana-mana. Salah satunya yang lulusan Amerika, ya gaya belajarnya seperti itu. Jadi sebelum masuk kelas, misalkan jadwalnya hari Rabu, biasanya itu hari apa ya, hari Senin apa hari Jumatnya gitu, Jumat sebelumnya, itu dikasih bahan. Jadi untuk pekan ini kan sebelumnya kan udah dikasih ya kontrak kuliahnya sekaligus silabusnya, RPS-nya. Nah itu tapi beberapa hari sebelum perkuliahan itu kita dikasih. Untuk pertemuan ini kita kan bahas materi ini. Ini bahan bacaannya, dikasih bukunya. Bukunya itu nggak full, biasanya misalkan buku ini bab sekian atau buku ini halaman sekian sampai sekian. Terus artikelnya ini silakan dibaca. Oke. Jadi begitu masuk kelas, ya kita udah ada bahan. Itu yang kalau yang jebolan dari Amerika. Tapi kalau dosen yang jebolan lainnya gayanya lain lagi. Tapi ya kurang lebih sama sih. Kalau yang umumnya itu malah ini, di awal semester dikasih bahan semua. Gitu. Jadi misalkan di pertemuan pertama itu dikasih RPS, kita bahas ini, gitu. Terus dikasih bahannya semua, gitu. Untuk pertemuan ini bahannya dari buku ini halaman sekian. Itu dijelasin di RPS-nya biasanya seperti itu. Tapi udah dikasih di awal. Terus ada juga yang itu dikasihnya per pertemuan, beberapa hari sebelum perkuliahan. Seperti itu. Oke, Kalau di Amerika? ya umumnya begitu. Sama sih udah dikasih satu RPS, satu full sampai berapa sampai 1 semester selesai. Nanti kita udah tahu, kita tinggal tinggal ngecek sendiri. Tiap minggu ini kita harus um, baca buku mana aja atau artikel mana aja gitu. Jadi dikasihnya udah Berarti 1 semester gitu lah. Jadi terus kalau nggak baca tuh pas di kelas tuh bakalan bengong karena biasanya style di sini masuk kelas, saya nggak tahu ya kalau doktoral di Indonesia, tapi kalau di sini masuk kelas tuh mahasiswa pada kayak semua orang tuh kayak pengen ngomong gitu loh. Jadi di kelas tuh aktif banget. Eh, begitu. Entah Berarti ngomongnya begitu berhubungan atau nggak berhubungan, pokoknya mereka ngomong aja, diskusi banget Begitu, gitu. berarti begitu awal perkuliahan langsung langsung open question gitu, nggak Nggak biasa, dijelasin dulu. beda-beda. Kadang ada yang ngejelasin dulu, kadang ada yang langsung nanya. Biasanya sih ngejelasin dulu tentang sesuatu, atau nanti biasa ada mahasiswa yang presentasi, tapi presentasinya nggak presentasi, jadi kayak kasih lihat papar doang. Nanti mahasiswa, biar ngasih kesempatan mahasiswa yang lain tuh biar bisa ngomong banyak juga gitu. Itu kalau di kelas saya. Kalau di kelas yang di Pak Johan gimana? Kalau di kelas kami itu sebetulnya mayoritas dosennya dulu menyampaikan materi sekilas, habis itu baru buka question dengan materi itu maupun materi yang lainnya yang misalkan peluang. Tapi ada juga yang begitu masuk itu juga langsung, biasanya sebelum perkuliahan itu dikasih tugas. Jadi untuk materi ini tugasnya misalkan baca buku ini. Ya suruh presentasi dulu. Presentasi cuman tapi sampel. Ambil random beberapa orang atau yang bersedia gitu mempresentasikan gini baru diskusi, terus baru dosennya
ibaratnya mengklarifikasi mungkin gitu. Habis itu tanya jawab lagi. Seperti itu kira-kira. Kalau ngasih tugas gimana? Kalau di saya itu ngasih tugas, umumnya dosen di sini tuh akan sangat menghormati tiap mahasiswa. Jadi mahasiswa dikasih kayak, oh kamu bagus walaupun pendapatnya mungkin nggak penting, tapi oh kamu bagus sudah berpendapat dengan bagus. Terus kalau nanya juga, oh terima kasih udah nanya. Kayaknya encourage gitu. Tapi kalau lagi ngasih tugas nulis, kita tuh harus mengkritik. Semua orang tuh pasti salah. Dan kita harus mengkritik, termasuk para penulis-penulis ahli. Jadi kita baca, terus kita kritik artikelnya itu lemahnya di mana gitu. Lebihnya lemahnya di mana. Terus yang kita bisa modif kayak gimana. Itu kalau tugas nulisnya. Nah kalau di kelasnya Pak Johan gimana? Nah, ya hampir sama. Kalau kan kebanyakan tugas itu kan review jurnal ya. Jadi misalkan mata kuliah statistik apa multivariat tentang apa ya, tentang path analisis jalur. Ya dah diminta untuk mencari artikel itu biasanya minimal Q3 ya. Scopus minimal Q3 ya di review. Nah itu dicari yang berkaitan dengan analisis itu. Nah itu nggak diminta untuk kelemahannya apa sih, tapi lebih ke ini kalau bagus dicontoh seperti itu. Tapi kalau ada kelemahan jadi disampaikan. Seperti misalkan ini kok statistik parametrik kok dia sampelnya menggunakan purposive gitu kan. Itu kan nggak cocok. Harusnya kan random sampling. Nah itu yang kita komentari. Tapi kalau dari segi misalkan metodenya atau yang lain-lainnya, ya kalau emang itu bagus ya kita pakai. Jadi lebih ke silakan review jurnal ini dan pelajari contoh kalau itu benar. Kira-kira seperti itu. Gitu. Nice. Tadi Pak Johan bilang kan minimal Q3 gitu ya. Ya, nah, kalau gitu. Kalau di saya itu mereka nggak pernah pakai nyebut Scopus sih kalau profesor di sini. Cuma mereka bilangnya mereka cuma bilangnya pakai peer review. Terus biasanya patokannya juga kayak impact factor gitu loh. Mau Scopus kayak mau terindeks apa juga nggak pernah disebut. Nah kalau di Indonesia berarti patokannya Scopus terus ya atau gimana? Saya kurang paham sih kalau di Indonesia ya. Tapi kalau di kampus saya itu kayaknya penjunjung tinggi Scopus gitu sepertinya. Jadi syarat untuk sidang tertutup itu kan minimal publish Q3. Ada juga dosen yang menyatakan ya minimal Scopus entah itu Q berapa. Tapi kayaknya cenderungnya lebih ke Q3 minimal. Bahkan ketika kita bisa publish 2 artikel di Scopus itu tadi, kita dibebaskan dari ujian terbuka. Jadi cukup ujian tertutup, yudisium, udah gitu. Jadi kayaknya sangat menjunjung tinggi Scopus gitu. Tapi kayaknya mungkin seluruh Indonesia seperti itu sih, sepertinya. Sepertinya ya. Berarti aturan di kampusnya Pak Johan minimal berapa terbit dulu biar bisa sidang? Ya minimal 1. Tapi kalau bisa nerbitin 2, nggak perlu sidang terbuka gitu. Tapi kalau 1 itu sidang tertutup. Tapi nanti lanjut sidang terbuka kalau baru 1. Oke. Ya. Kalau di saya nggak ada syarat sama sekali kayak gitu. Terus nggak ada syarat. Syarat untuk sidangnya berarti yang penting disertasinya di ACC pembimbing gitu. Yes. Di ACC promotor. Yes. Itu aja nggak ada syarat terbitin sih, tapi walaupun nggak ada syarat kayaknya mereka tuh tetap berusaha nerbitin sih beberapa mahasiswa. Tapi nggak wajib gitu loh. Jadi kalau mau ya monggo, enggak juga nggak apa-apa. Tapi dengan adanya tuntutan itu ya jadi banyak belajar sih. Kalau saya sendiri merasa bersyukur sih sebenarnya kalau ada tuntutan itu. Kadang kan kita kalau nggak ada tuntutan kan kayak kurang semangat ya. Tapi dengan adanya itu kita ya alhamdulillah jadi semakin semangat. Terus di kampus kami itu ada kebebasan. Jadi boleh menuliskan afiliasi kita. Jadi di penulis pertama kan
nama mahasiswa nih. Nah, habis itu afiliasinya yang pertama afiliasi dari kampus tempat studi, yang afiliasi keduanya kampus tempat kita mengajar. Nulis 2. Jadi misalkan Johan Sahrudin, di atasnya itu 1,2, satunya afiliasi UNY, yang 2-nya afiliasi Unpam gitu. Jadi bisa ibarat sekali dayung 2-3 pulau terlampaui gitu. Itu kata dosen saya itu, ini nanti bermanfaat untuk kenaikan jabatan. Jadi walaupun ini tugas kuliah, tetap aja ini nanti bisa dipakai untuk kenaikan jabatan. Itu salah satu keuntungannya. Mantap. Terus apa lagi ya yang perlu saya konfirmasi? Funding. Kalau di sini misalnya kalau mau nerbitin artikel atau ikut konferensi, selama bawa nama salah satu profesor misalnya pembimbing atau dosen mata kuliah, itu sih di cover. Atau kita bisa ngajuin dana. Kalau di kampus saya itu kalau ikut konferensi itu dapat dana gitu lah. $300 kalau nggak salah. Terus ada beberapa funding yang lain. Kayak salah satu teman saya penerima papernya di California mau presentasi dapat $1.000. Sekitar 15 juta. Nah kalau di Bapak kan ikut konferensi itu kan lumayan berbayar kan, apalagi kalau yang katanya terindeks Scopus. Itu gimana? Apalagi Scopus jurnal itu kan mahal kan? Saya jadi pengen kuliah di Amerika juga, Pak. Kayaknya enak banget ya biar di cover gitu untuk nerbitin. Kalau di kami ada sih sedikit bantuan, lebih tepatnya diskon. Kayak kemarin itu kami ikut seminar internasional. Itu kan biayanya berapa ya? 1,5 juta apa berapa itu lupa saya. Itu didiskon jadi 1 juta. Gitu. Jadi nggak full cover gitu enggak, tapi lebih ke diskon. Itu pun perlu lobby. Jadi nggak tiba-tiba dikasih diskon itu. Ini conference yang diadain di UNY ya? Apa di luar? Ya di UNY, yang adain UNY. Tapi kalau misalkan kita publish di tempat lain, kayaknya sih tanggung jawab masing-masing ya. Kayaknya sih, saya belum ini. Tapi sepertinya kalau publish ya ditanggung mahasiswa itu sendiri. Oke. Apalagi yang perlu saya konfirmasi ya bedanya kuliah? Nggak ada deh kayaknya. Nanti lagi bisa ngobrol-ngobrol. Nilai mungkin? Oh iya, nilai. Kalau dosen, saya nggak tahu ya. Tapi di sini dosen tuh murah-murah nilai. Gitu. Jadi mereka tuh lebih menghargai. Iya, intinya tuh mahasiswa bergelimang nilai A di sini. IPK 4,0, 3,7, 3,8, 3,9 itu banyak. Mereka tuh ngasih tugasnya terbilang challenging, tapi selama kita ngumpulin semua tugas, nilai A dapat gitu. Gitu. Nah, itu kayaknya perlu yang kita contoh ketika kita nanti kembali ke kampus kita, Pak ya. Saya juga banyak belajar ketika kemarin kuliah. Kemarin kuliah itu ada dosen yang menurut tuh kayak kuliahnya itu menegangkan gitu ya. Tugasnya ya luar biasa. Dan pikir saya itu, ini mah lulus untung-untungan. Tapi ternyata malah dapat nilai A. Sedangkan ada yang sepertinya ini tugasnya luar biasa, harus seminar, harus ini, harus itu, harus publik ke sini, dan itu benar-benar publis dan itu keluar biaya. Tapi giliran nilai keluar, ambil. Kok kayaknya nggak sesuai dengan effort yang kita berikan gitu. Tapi dari situ saya coba belajar, kayaknya karena ketika keluar nilai agak mengecewakan itu kayak ada semangat itu agak down dikit gitu. Jadi mungkin ada baiknya kita itu harus royal nilai, kayaknya seperti itu. Jadi buat pembelajaran nanti ketika kita kembali mengabdi, mungkin seperti dosen-dosennya Pak Angga ini,
udah royal aja nilai, kita hargai perjuangan mereka. Lagian dengan kita memberi nilai A itu biasanya mereka akan jadi semakin semangat. Saya juga ketika dapat A itu kan jadi semakin semangat nih. Dapat nilai agak jelek jadi agak down gitu, padahal effort yang kita berikan itu kan udah luar biasa. Iya, Mungkin iya, gitu sih. di sini suka kayak ada penghargaan gitu. Maksudnya suka ada penghargaan apa, setiap mahasiswa tuh kayaknya selalu dapat aja award apa gitu. Jadi katanya sih tujuannya biar ngasih motivasi ke mahasiswa tersebut biar terus mau berprestasi terus gitu. Jadi ngerasa dihargai usahanya. Ya itu kayaknya perlu dicontoh itu. Saya juga banyak belajar dari situ. Kayaknya perlu mencontoh itu. Berapa menit lagi jalan sekarang? Nah, agak nyantai dulu aja. Oke. Apalagi? Tadi saya mau nanya sesuatu itu tapi lupa ya. Apa ya Pak? Apa lagi ya? Tadi saya udah mau nanya sesuatu tapi lupa. Apa kira-kira yang penting? Kalau Pak Angga, target lulusnya kapan Pak? Oh, semakin lama semakin bagus. Oh gitu. Semakin lama semakin bagus. Karena kan tunjangan kuliah sebagai mahasiswa lebih gede daripada gaji kita kerja ya. Bener. Itu bener Pak, ada benernya juga. Saya yang dalam negeri juga ngerasa gitu. Apalagi yang di luar negeri ya. Kan kerjanya cuma belajar sih. Iya. Jadi kita belajar dibayar. Enggak sih, emang kata profesor saya bagusnya tuh jangan cuma kuliah gitu doang, tapi juga fokus ke peneliti juga. Jadi kalau lulusnya terlalu cepat, beliau bilang kebanyakan mahasiswa itu nggak bisa nerbitin artikel yang di jurnal-jurnal bagus. Padahal itu kan salah satu poin yang akan ngasih nilai jual kita saat kita nanti lulus gitu loh. Apalagi misalnya mau apply postdoc gitu. Kalau di Amerika kan rata-rata kalau mahasiswa S3 kan kuliah tujuannya apa sih? Umumnya kan pengen jadi dosen kan. Tapi di sini kan dosen itu kayaknya banyak orang yang udah gelarnya S3. Jadi kalau cuma doktor doang itu kayaknya kurang cukup. Jadi beberapa tuh habis lulus S3 biasanya ada yang langsung postdoc gitu. Kebanyakan postdoc. Beberapa postdoc. Tujuannya ya biar lebih kompetitif. Jadi biar gampang dapat postdoc itu jangan lulus terlalu cepat, saran dari pembimbing saya. Karena kita perlu diskusi lebih lanjut nih Pak terkait postdoc, karena saya juga target itu juga sih sebenarnya. Iya, saya mau ngajakin Pak Johan postdoc ke Australia. Ya kemana aja nanti kita bisa bicarakan. Ya. Itu terus kontak profesor. Saya nggak tahu ya kalau mahasiswa yang lain, tapi saya ngerasa kalau saya menghubungi dosen-dosen saya itu mereka jawabnya cepat. Itu hitungan menit mereka balas. Atau mereka punya standar waktu sendiri, 1 kali 24 jam. Email profesor itu kemungkinan akan dibalas dalam waktu 1 kali 24 jam. Atau saya pernah kontak profesor karena penting banget. Malam-malam, tengah malam berapa jam kemudian sama beliau dibalas. Atau pernah saya ngechat, kirim email, nanya sesuatu ke profesor lain, nggak nyampe 5 menit dibalas tentang tugas. Dan nanya ke profesor yang lain tentang suatu tugas, dibalas dalam waktu cuma berapa jam, dan penjelasannya lebih dari yang saya tanyakan. Beliau ngasih referensi jurnal ini dengan bacaan yang detail. Saya pernah ngirim suatu tugas, Pak, ini saya ngirim beberapa list artikel jurnal, dan beliau itu benar-benar baca, terus dijelasin ini cocok apa enggak, terus korelasi antar jurnal yang saya kirim, beliau benar-benar baca. Maksudnya, terus kalau kita mau bimbingan gitu loh, dan beliau itu setiap profesor kalau kita minta ketemu pasti ngasih waktu ketemu. Pas saya mau ketemu karena saya ada masalah tentang ini, beliau akan ngasih waktu. Nanti tinggal dikasih preferensi waktunya aja. Mau ketemunya kapan. Intinya gampang banget untuk ketemu sama beliau-beliau.
Saya waktu kuliah S2 Kayaknya soalnya agak-agak sulit. Nah, kalau kayaknya itu pengalaman perlu Pak Johan kita gimana? contoh juga itu, Pak. Pengalaman Pak Johan gimana? Itu ya itu kayaknya perlu banget untuk kita contoh. Jadi saya juga merasa seperti itu, Pak. Jadi waktu mungkin apa ya? Waktu saya awal-awal kerja itu mungkin agak kaget juga sih. Kan kita nggak biasa ya kerja malam-malam gitu. Bahkan jam 9 itu ada WA ke dosen kita itu kan rasanya aneh ya. Tapi ketika kita kerja di Unpam yang notabene mahasiswanya sangat heterogen, ada yang kelas malam gitu. Ini ada yang WA jam 10 malam. Awalnya saya merasa agak agak ilfil gimana gitu ya. Iya, iya. Tapi sekarang-sekarang saya malah merasa ini harus saya layani nih, harus saya layani gitu. Jadi apalagi saya misalkan ngontak profesor. Ini sekalipun profesor kok jawabannya kayak gini ya. Maksudnya jawabannya tuh sangat mengayomi, responnya cepat, terus apa ya? Ya penjelasnya itu bagus gitu. Sedangkan saya yang masih ecek-ecek kayak gini kok sok cuek, sok sibuk itu kayaknya kok nggak pantas banget. Jadi ketika sekarang ada mahasiswa yang WA atau apa, sebisa mungkin segera saya jawab lah. Kalau apalagi kan saya megang HP gitu. Tapi kalau pas lagi nggak megang atau apa ya itu lain cerita. Tapi kalau lagi megang HP, ya cobalah saya buka pertanyaan apa ya udah segera dijawab. Gitu. Dan berusaha untuk sesantun mungkin karena saya rasa ini sekalipun profesor aja santunnya kayak gini loh. Sedangkan saya yang masih kayak gini kok kayak gitu. Kayaknya nggak pantas aja. Jadi banyak belajar juga sih dari para profesor itu. Apalagi Pak Angga cerita profesornya sampai segitu. Saya harus, wah berarti lebih luar biasa lagi nih profesor di Amerika. Maksudnya opennya sampai segitunya gitu. Apa di sana itu mahasiswanya sedikit atau gimana sih Pak? Maksudnya Iya, emang berkelas apa dikit. mas? Maksudnya Saya, kok iya, sampai open banget gitu? iya. Saya, saya pendidikan matematika kan kuliahnya ya. Di angkatan saya yang PhD pendidikan matematika cuma saya doang yang diterima satu doang. Jadi emang setiap tahun terimanya dikit. Jadi Pantesan mereka open bisa banget ya. fokus, bisa fokus. Kayak pembimbing saya itu, beliau nggak mau nerima dua bimbingan. Maksudnya kalau di Amerika kan rata-rata lulus PhD itu 5 tahun. Jadi nunggu sampai 5 tahun, pokoknya sampai ada ini yang keluar, baru beliau nerima lagi. Gitu. Itu kalau saya. Tapi ada juga pembimbing lain yang nerima 5, nerima 6. Gitu. Tergantung mereka aja mau nerimanya berapa. Nggak ada kewajiban harus Tapi nerima berapa. 5 itu sebenarnya masih sedikit loh Pak. Kalau dibandingin di Indonesia ya. Iya, di sini 5 Iya, banyak. luar biasa. Pantesan open banget. Iya, karena mereka bisa fokus Benar-benar kan, teliti. ngasih waktu. Kan kalau waktu saya ngajar dulu kan, saya pernah ngasih bimbingan dalam satu semester itu 20 sekian mahasiswa. Dan itu saya sampai gak ingat namanya loh. Dan ngasih waktunya itu kan benar-benar gimana ya. Tapi di sini karena mahasiswanya sedikit sih yang dibimbing, jadi mereka bisa fokus. Dan di kelas juga sedikit mahasiswanya. Paling di STEM education, di STEM ya, yang di situ ada matematika, yang di situ ada fisika, di situ ada biologi, paling kayak ada 7 orang, 8 orang gitu. 10 orang terbilang banyak satu kelas itu. Iya, iya. Pantesan open banget. Wajar sih. Kalau di Ya, Indonesia kan kayaknya mahasiswanya lebih apa jauh lebih banyak lah kalau dibandingin di sana ya. Di sana 10 orang itu udah tergolong banyak kan satu kelas. kalau kelas-kelas yang khusus ya, tapi kan ada kelas yang gabung. Kalau di sini kan ada mayor, ada minor gitu loh. Atau ada kelas yang wajib diikuti semua di fakultas pendidikan, kayak mata kuliah umum itu mah banyak. Kayak ada 25 orang gitu loh. Itu yang mata kuliah umum. Tapi kalau mata kuliah yang spesifik sesuai jurusan itu sedikit. Gitu. Terus ternyata saya baru sadar teman sekuliah saya sekelas nggak ada yang bayaran kuliah. Dalam artian, Walaupun bukan beasiswa. iya, mereka tuh ada yang kalau malah sedikit yang dapat beasiswa. Kayak saya kan dapat Fulbright. Sisanya itu mereka entah kerja sebagai research assistant, entah sebagai teaching assistant,
entah sebagai administration assistant. Itu udah Gitu. cukup buat biaya kuliah, Pak? Gajinya lebih gede, bukan gaji. Tuition fee-nya itu allowance, tunjangan hidupnya lebih gede daripada saya malah. Oh gitu. Ya, Mantep berarti. biaya kuliahnya digratisin sama dapat rata-rata tuh 2 minggu dapat $1.000. Mereka gajinya di sini per 2 minggu hitungannya. Mantep. Gitu. Jadi kalau di Berarti Ohio, sebenarnya kalau kalau kita daftar di sana itu walaupun nggak ada beasiswa juga nggak berani ya usah. sebenarnya, Pak ya? Daftar Hah? aja, daftar aja, Pak. Daftar aja kuliah di sini misalnya di jurusan fisika. Nggak usah daftar full, berarti nggak usah daftar LPDP. Nanti pas sudah keterima lawak di sini, ngajuin, saya mau ngajuin jadi teaching assistant atau research assistant. Gitu. Tapi, tapi kalau teaching atau research assistant kayaknya terlalu berat. Mungkin administrasi aja ya. Ya mungkin. Gitu. Ya, ya. Nah, malah kalau Mantap, Pak. teman saya ada yang pernah jadi research, ada yang jadi teaching, ada yang jadi administrasi. Kata beliau lebih enak jadi administrasinya. Iyalah, nggak kebanyakan mikir ya. Enggak, gajinya lebih gede. Oh, gajinya lebih gede juga. Eh, karena dia ditaruh bukan posisi yang bawah, posisi yang atasnya gitu. Tapi itu Oh, kompetitif ya, kompetitif karena kan banyak yang kebanyakan orang Cina, orang-orang India, orang Pakistan, teknik mereka begitu. Jadi daftar kuliah nanti tinggal minta jatah jadi research assistant. Tapi itu berlaku untuk mahasiswa-mahasiswa yang ada di jurusan STEM atau STEM education. Itu bisa jadi gitu. research assistant karena kebanyakan profesor itu yang di STEM ya, itu dapat dana penelitian. Mereka pada punya proyek. Kayak di profesor saya lagi ada dana penelitian itu berapa sih? 12 miliar. Jadi minta dana buat 12 miliar dibayarin. dolar. Enggak, 12 miliar rupiah kalau udah Oh, dikonversi. Gitu. Tapi kalau yang di social science biasanya mereka mintanya jadi teaching assistant, ngajar. Gitu. Atau kalau misalnya lagi disertasi, tadi saya ngobrol sama teman kuliah jurusan bahasa Spanyol, itu kan social science ya. Terus mau bikin disertasi tuh, disertasinya penelitiannya mau di Brazil sama di Peru, tinggal minta dana sama kampus dikasih biar buat penelitian 4 bulan di Brazil sama di Peru. Tiket pesawat, biaya hidup semuanya dikasih. kalau kayak gitu mah lulusnya lama nggak apa-apa, Pak. Iya itu sih, Nambah itu pengalaman bedanya. juga. Lulus, lulus, lulus. Mantap, mantap. Apalagi ya, Kayaknya saya perlu banyak belajar dari Pak Ahmad nanti. udah mau jemput? Sudah dijemput sama adik. Oh udah nyampe. Adik saya yang berangkat. Oh Dia sorry lagi sorry libur. sorry. Gak apa-apa. Apalagi yang perlu di, saya cuma penasaran aja sih demi konten. Ya, nggak apa-apa. Nanti kan siapa tahu ini ya. Oh, bantu subscribe juga ya tempat saya. Ya ya ya. Siap. Tapi belum ini sih, belum terlalu sering update. Itu harus sering diupdate biar nambah terus. Belum cover ya. Belum sok sibuk, masih sok sibuk aja. Apalagi ya Pak bedanya? Oh Lingkungan konferensi. konferensi. Eh, Kalau dosen para profesor di sini suka ikut konferensi, tapi tujuan utamanya tuh setahu saya, yang saya tangkap ya, mungkin salah. Yang saya tangkap tujuan mereka adalah untuk networking, bukan untuk nerbitin artikel yang harus publish di Scopus, karena mereka nggak peduli Scopus, nggak peduli WOS. Nah, kalau waktu saya kerja dulu di Indonesia kan, ikut konferensi gitu ya. Apalagi konferensi tuh kayaknya
ada banyak gitu loh. Ada konferensi apa, tahu-tahu di tempat lain ada konferensi apa. Apalagi pas COVID tuh, konferensi ini, konferensi itu. Berarti mereka tuh berpikirnya jauh ya, lebih ke networking daripada ke hanya meningkatkan H indeksnya sendiri gitu kan. Kalau kalau di sini saya kurang paham sih ya kalau di sini. Tapi kayaknya mungkin networking juga ada jaringan, tapi lebih ke kayaknya lebih ke publikasi sih. Beliau-beliau ikut konferensi itu lebih ke publikasi. Tapi kalau dibilang jaringan, jaringannya ya luar biasa sih. Karena tuh kami itu ini, misalkan dalam satu semester itu ada berapa kali, itu ada dosen pendatang, entah itu dari Malaysia atau dari negara mana gitu, ngajarin kami gitu. Itu kan kalau nggak ada jaringan kan nggak bisa seperti itu ya. Di dosen-dosennya jaringannya ya udah luar biasa sih menurut saya. Tapi dilihat dari penjelasan Pak Angga barusan, dosen-dosen sana berarti gencar untuk meningkatkan jaringan lagi ya. Bagus banget itu. Mungkin per kasus. Saya nggak tahu, mungkin nggak semua profesor begitu, tapi mungkin beberapa kayak gitu. Ya sama kayak di Indonesia juga kali ya. Beberapa fokus ke networking, beberapa fokus ke publikasi gitu. Mungkin. Mungkin sih. Terus kalau untuk kuliah di sana pernah ada nggak Pak dosen pendatang gitu? Ya, Misalkan dalam visiting. satu semester berapa kali gitu? Pernah ada? Saya belum. Setahun? Hmm. Oh, Kalau di sini tuh kalau bukan cuma sekali doang gitu loh, tapi berapa jeda waktu gitu. Dan culik menculik itu sering. Jadi kayak udah ngajar, nanti dia diculik sama kampus yang lain selain untuk ngajar di tempat itu. mantep ya. Jadi pindah-pindah kampus itu gampang di sini. Terus mahasiswa mau pindah juga gampang. Kalau mau pindah kampus. Maksudnya Jadi gimana? kalau saya mau pindah kampus gitu Pindah loh. pindah belajarnya aja atau statusnya juga pindah gitu? Iya, semua. Serius ini? Itu biasa. Tinggal transfer kredit. Oh. Selama